Ya, Timnas Indonesia bisa menang melawan Irak. Coach Justin beberkan resepnya. Di informasi selanjutnya, PSSI disebut-sebut melakukan blunder menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terancam alami kerugian. Berapa sih gaji Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia 17? Ternyata lebih besar daripada Sinteyong. Lah, kok bisa? Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, mantan pelatih futsal profesional sekaligus pengamat sepak bola Justinus Laksana atau pria yang akrab dipanggil dengan Coach Justin ini menerka peluang Timnas Indonesia menang lawan Irak. Diketahui Irak akan menjadi lawan perdana Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua pada Kamis 16 November. Tak tanggung-tanggung pasukan Garuda bakal bertandang ke markas Irak di Basrah International Stadium. Irak secara peringkat FIFA lebih unggul dari Timnas Indonesia. Mereka bertengger di urutan ke-68. Sementara skuad asuhan Sinteyong atau pasukan Garuda masih tertahan pada posisi ke-145. Perbedaan peringkat FIFA yang mencolok membuat sebagian publik pecinta sepak bola khawatir jika anak asuh Sinteyong itu nantinya tak bisa meraih hasil yang maksimal. Namun, Coach Justin sebagai pakar mengungkapkan bahwa anak asuh Sinteyong ini bisa saja menang asal memiliki resep yang ia jelaskan. Ya bisa-bisa aja menang atau tahan imbang Irak kalau kita masuk ke lapangan bertanding dengan mindset, oh kita kalah, nggak usah main. Jadi lawan siapapun mindset kita itu bukan seri, we have to win. Jelas Coach Justin seperti yang dikutip dari kanal YouTube Sportify Indonesia pada Kamis 9 November. Ya apalagi kan cuma Irak toh, lawan Brazil pun masuk lapangan, we have to win this game, bahwa faktanya di lapangan tidak menang, beda, ujarnya. Jadi, menurut pendapat Coach Justin, Indonesia bisa saja menang asal memiliki pemikiran seperti yang ia utarakan, meskipun secara peringkat Irak jauh lebih unggul daripada pasukan Garuda. Dan di informasi selanjutnya, PSSI disebut-sebut telah melakukan blunder menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terancam akan mengalami kerugian. Timnas Indonesia akan menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023 ini. Skuad Garuda dijadwalkan bertanding melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia tak mendapatkan jatah bermain di kandang pada saat laga melawan Irak dan Filipina. Sebenarnya skuad asuhan Sinteyong memiliki slot untuk bermain di kandang saat melawan Filipina. Namun, PSSI disebut-sebut meminta untuk menukar status kandang dengan Filipina. Hal itu ternyata membuat salah satu media Vietnam, Sohadat VN, turut menyorotinya. Mereka menilai langkah PSSI disebut blunder dan berpotensi membuat kerugian untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di luar dugaan proaktif meminta jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 diubah agar tidak bermain kandang pada seri November 2023, tulis Soha. Alasan yang dikemukakan PSSI atas keputusan perubahan tanggal ini adalah karena putaran final Piala Dunia U17 akan berlangsung di Indonesia pada bulan November dan PSSI ingin supporter berkumpul di stadion turnamen ini untuk mencetak poin dengan FIFA sedang dalam proses dan penyelenggaraan turnamen kelas dunia, kata mereka. Jadi, Timnas Indonesia tak mendapatkan jatah bermain di kandang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di November ini. Timnas Indonesia akan bermain di Basrah International Stadium pada 16 November 2023. Kemudian mereka terbang ke Rizal Memorial Stadium untuk mempersiapkan laga dalam melawan Filipina pada 21 November 2023 nanti. Mengupas gaji Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17 yang membuat pecinta bola penasaran. Apalagi Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17 akan memulai Piala Dunia U17 2023 dengan menghadapi Ekuador U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 10 November.
Tentunya beberapa pecinta bola serta masyarakat ingin tahu mengenai sosok Bima Sakti yang merupakan pelatih saat ini untuk Timnas Indonesia U17, termasuk mengenai besarnya gajinya dalam pelatih pesepak bola muda Indonesia. Lantas berapa gaji Bima Sakti pelatih Timnas Indonesia U17? Dalam video dengan akun Garuda IDN membeberkan bahwa bayaran untuk melatih Timnas U17 diperkirakan 1,5 miliar. Bahkan dalam narasinya menyebutkan bahwa gaji Bima Sakti melebihi Sinteyong yang hanya mencapai 1,1 miliar ini merupakan pelatih timnas senior. Hal ini dikarenakan pria berusia 47 tahun ini punya tugas penting dalam mensukseskan Indonesia pada ajang Piala Dunia U17. Namun untuk kebenaran mengenai gaji Bima Sakti yang sebesar 1,5 miliar rupiah belum diungkapkan oleh PSSI selaku organisasi yang menaungi pesepak bola Indonesia. Sementara itu Bima Sakti menyinggung soal ekspektasi para supporter yang berpotensi menjadi beban para pemain. Sebab banyak masyarakat tidak ingin Timnas Indonesia U17 selaku tuan rumah tampil memalukan di pentas tertinggi internasional. Bima Sakti menganggap ekspektasi supporter sebagai beban. Justru hal ini menjadi bahan bakar motivasi bagi para pemain agar tampil maksimal. Ya wajar ya itu ya, ekspektasi supporter akan menjadi motivasi untuk pemain mereka. Ya juga berharaplah meski Timnas U17 perdana main di Piala Dunia U17 itu adalah harapan masyarakat pecinta sepak bola agar timnas kita bisa maksimal. Dan ya semoga saja sepak bola kita bisa lebih baik lagi dengan adanya momen ini, kata legenda Timnas Indonesia itu. Juga tak khawatir pemainnya tampil gugup pada laga perdana nanti. Menurutnya yang terpenting adalah Iqbal Gijangge dan kolega bermain kompak dan saling berkoordinasi satu sama lain saat pertandingan. Ya, Figo menegaskan rekan-rekannya sudah siap untuk melakoni laga perdana melawan Ekuador. Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Ekuador U17 pada laga perdana Grup A Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 10 November nanti. Figo Dennis penuh percaya diri menatap pertandingan tersebut. Kepercayaan diri Figo muncul karena persiapan Timnas Indonesia U17 berjalan dengan baik. Semua rekannya menunjukkan perkembangan yang oke untuk mengarungi Piala Dunia U17 2023. Apalagi Timnas Indonesia U17 dipastikan mendapatkan motivasi tambahan dari para supporter. Tiket pertandingan kontra Ekuador pun juga sudah ludes terjual. Beban sih mungkin ya dilihat dari supporter. Ya banyak orang, tapi pas pertandingan nanti harus main lepas karena bermain di kandang. Mereka tamu, kami harus tunjukkan bahwa kami yang punya Indonesia. Jadi ya harus tampil yang terbaik, kata Figo. Di sisi lain, Figo mengaku senang dengan semuanya yang ada di Surabaya. Keadaan tersebut yang memacu ia dan para pemain Timnas Indonesia U17 untuk menampilkan yang terbaik. Suasana di Surabaya dan fasilitas tempat latihan ya cukup bagus. Lapangan sudah berstandar FIFA, makanan di hotel juga sangat baik. Target kami semua yang pertama kami harus memikirkan lolos ke 16 besar yang terpenting itu dulu. Baru kami memikirkan hal-hal selanjutnya, kata Figo menambahkan.